Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video lanjutan tentang penyusunan laporan kertas kerja. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang cara menyusun atau cara memindahkan jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja dan telah disusun neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah imbang jumlah di neraca saldo setelah penyesuaian imbang artinya sama, berarti itu menandakan kita bisa lanjut ke laporan laba rugi maupun neraca. Tapi kalau misalnya neraca saldo penyelesaian tidak seimbang, berarti kita cari tahu dulu di mana letak kesalahan, apakah di jurnal penyesuaian atau di bagian mana. Karena kapan neraca saldo setelah penyesuaian tidak seimbang, kita tidak bisa lanjut ke laporan laba rugi maupun neraca. Nah, kebetulan contoh ini neraca saldo setelah penyesuaian sudah seimbang, berarti kita bisa lanjutkan ke penyusunan laporan laba rugi maupun neraca. Nah, untuk memindahkan laporan laba rugi ini, mengisi kolom laporan laba rugi ini, kita harus tahu itu akun apa saja yang terdapat di laporan laba rugi. Akun yang terdapat di laporan laba rugi itu adalah akun nominal. Akun nominal. Yang mana itu akun nominal? Itu adalah pendapatan dan beban. Nah, berarti yang masuk ke dalam laporan laba rugi adalah semua akun yang pendapatan dengan beban. Sedangkan akun yang masuk di laporan neraca akun real. Yang mana itu? Yaitu adalah harta, utang, dan modal. Itulah akun yang masuk di neraca. Oke, karena kita sudah tahu akun apa saja yang masuk di laporan rugi laba dengan neraca. Nah, kita masukkan akun yang ada di laporan rugi laba itu adalah pendapatan dengan beban. Ya, kita cari pendapatan dengan beban. Mana pendapatan? Nah, ini pendapatan, berarti ini nilai-nilai inilah semua yang kita akan pindahkan di laporan laba rugi dengan neraca. Oke, kita pindahkan pendapatan dulu di sisi di neraca saldo. Jadi jangan lagi melihat di bagian neraca saldo ini, tapi lihatlah neraca saldo setelah penyesuaian karena inilah neraca saldo yang sesuai. Jadi jangan lagi melihat di sini jumlah. Jadi ini yang kita mau pindahkan, neraca saldo setelah penyesuaian. Oke. Jadi akun yang terdapat di laporan rugi laba adalah pendapatan dengan beban. Kita kasih pindah, yang pertama adalah pendapatan. Kebetulan ini pendapatan. Ini pendapatan nilainya sebesar 6 juta di sisi kredit. Ya, kita tinggal pindahkan 6 juta. Apalagi masih ada lagi pendapatan? Tidak ada. Kalau masih ada lagi pendapatan. Kita cari pendapatan, ternyata tidak ada, hanya satu. Kemudian kita lanjut. Kalau sudah tidak ada, kita cari beban. Semua beban kita kasih pindah. Ini beban sewa. Kita kasih pindah, dia berada di bagian debit. Berarti di sini 2 juta. Sudah. Kemudian beban gaji 1 juta kita pindahkan. Terus beban iklan ini 400.000 di sisi debit, tetap debit 400.000. Oke. Terus beban listrik dan telepon 150 di sisi debit, tetap kita pindahkan.
Kemudian beban lain-lain di debit 100.000. Oke. Kemudian sewa beban, kita cari lagi beban dulu. Oke, ini beban 300.000 di sisi debit. Ini 300.000. Oke. Selesai. Masih ada lagi beban, kita cari. Oh, ini masih ada lagi satu. Beban penyusutan peralatan di sisi debit. Berarti di sini 65.000. Oke. Sudah habis. Kalau sudah, kita jumlahkan. Ini 2 juta tambah 1 juta, itu jumlahnya semua. Kita jumlahkan semua sebesar 4 juta. Kita kalkulator dulu. Itu jumlahnya 4.015.000. Kita dapat 4.015.000. Oke, jumlahnya itu. Kemudian kita jumlahkan lagi nih sebesar 6 juta. Oke. Selesai. Kita pindahkan lagi di bagian neraca. Kita lihat lagi neraca itu yang terdapat di situ adalah akun real, yaitu harta, utang, modal. Kita masuk lagi, masukkan kas itu masuk harta, tetap di sini. Kita masukkan di sisi debit 8 juta, kita pindahkan 8.900.000. Kemudian utang juga masuk harta, kita kasih pindah di sisi debit 2 juta. Kemudian ini perlengkapan kantor juga masuk harta 125.000 di sisi debit juga. Kemudian ini peralatan kantor masuk harta di sisi debit 3.250.000. Kemudian utang ini di sisi kredit 525.000. Kemudian modal masuk juga di neraca di sisi kredit itu 12.500.000. Kemudian prive masuk juga di modal, itu di sisi debit kita pindahkan 500.000. Ini sudah masuk pendapatan, ini juga sudah masuk di bagian laba rugi, beban sudah masuk bagian laba rugi. Kita cari lagi sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini itu di bagian harta juga masuk neraca di sisi debit. Berarti kita tulis di sini 1 juta. Tinggal kita pindahkan semua. Berarti sewa dibayar di muka itu masuk harta. Berarti dia masuk di bagian neraca. Kita pindahkan di sisi debit. Kemudian ini beban penyusutan sudah masuk di laporan laba. Akumulasi itu juga masuk harta di bagian ini kredit. Ini di bagian kredit akumulasi, jadi kita kasih pindah di neraca di bagian kredit 65.000.
Kemudian pendapatan diterima di muka, ini juga masuk harta, bukan masuk pendapatan, bukan masuk di sini di laporan laba rugi. Tapi ini pendapatan diterima di muka, sama juga istilahnya dia masuk utang. Berarti dia masuk utang, berarti dia masuk di neraca di bagian kredit. 500.000. Jadi pendapatan diterima di muka itu bukan masuk di laporan laba rugi, tapi dia masuk di neraca karena dia masuk kategori utang. Jadi jangan sampai terkecoh karena ada kata pendapatan berarti dia masuk di laporan laba rugi, bukan. Tapi dia masuk di laporan neraca karena pendapatan diterima di muka itu masuk kategori utang. Kemudian utang iklan masuk neraca, ini sebesar 200.000 di kredit, kita kasih pindah 200.000 di kredit. Kemudian sudah pindah semua. Sudah pindah. Kita kasih garis semua ini sampai ke atas. Jadi kalau misalnya pendapatan dengan beban itu masuk di laporan laba rugi. Jadi selebihnya itu yang tidak masuk di neraca. Begitu kuncinya. Jadi kuncinya sebenarnya kalau laba rugi itu adalah semua yang masuk di laporan laba rugi itu adalah semua pendapatan dan beban. Selain dari itu masuk di neraca. Itu kuncinya saja. Kuncinya saja itu. Jadi kalau mau memindahkan neraca saldo setelah penyesuaian ke laporan laba rugi ataupun neraca, pindahkan dulu laporan laba rugi semua pendapatan dan beban. Selebihnya itu di neraca. Jadi kita jumlahkan ini semua di bagian debit, bagian neraca itu jumlahnya 15 juta. Kita jumlah dulu. Kita jumlah dulu pakai kalkulator. Itu jumlahnya 15 juta 775.000. Ini di bagian kredit itu jumlahnya 13 juta 790. Oke, sudah. Setelah kita selesai kita jumlahkan, kita cari selisihnya. Kita cari selisih antara ini di bagian laporan laba rugi dengan antara debit dan kredit. Kalau ini di kredit lebih tinggi, nilai ini lebih tinggi dibanding debit, itu artinya perusahaan itu mendapat laba bersih. Jadi kuncinya kalau lebih tinggi nilai di kredit dibanding debit berarti perusahaan mendapatkan laba. Kalau sebaliknya lebih tinggi nilai ini debit dibanding kredit itu berarti perusahaan rugi. Jadi kita cari selisihnya antara debit dengan kredit di sisi laba. Jumlahnya ini berapa selisihnya? Kita cari 6 juta dikurang 4 juta 15.000 itu selisihnya 1.985. Itu selisihnya 1.985.000. Kenapa kita simpan di sini? Karena lebih tinggi ini lebih selisihnya ini kita simpan di sisi debit. Jadi kita jumlahkan ini kita hapus. Kemudian ini kita langsung jumlahnya ini kita langsung pindahkan ke sini 1 juta
985.000. Nah, setelah kita pindahkan, kita tulis di bawah lagi jumlahnya. Jumlah, kita jumlahkan. Kita jumlah semua ini. Kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan ini dengan ini, itu 6 juta. Ini juga 6 juta. Ini harus imbang. Ini 15 juta. 15.775.00. 15 juta. Ini juga jumlahnya harus sama. Juta 775. Jadi ini jumlahnya tergaris. Kita garis 2 menandakan bahwa itu adalah jumlah. Oke. Jadi kalau misalnya menyusun, mencari labanya ini, dicari selisihnya antara debit dengan kredit. Jadi selisihnya itu disimpan di tempat terendah. Kalau misalnya ciri-ciri tadi saya ulang lagi, kalau misalnya kreditnya lebih tinggi dibanding debit berarti dia laba. Jadi labanya itu disimpan di sisi debit. Tapi kalau lebih tinggi debitnya dibanding kredit, berarti selisihnya itu disimpan di sini. Jadi di sini kosong, di sini juga kosong, di sini yang terisi. Kalau dia rugi, kalau dia di sini rugi. Tapi karena kebetulan laba lebih tinggi kredit dibanding debit, berarti selisihnya itu disimpan di debit, berarti dia laba. Jadi ciri-ciri dia laba itu kalau lebih tinggi kredit dengan debit. Ini jumlahnya ini lebih tinggi. Ini lebih tinggi kredit 6 juta dibanding dengan debit 4.015.000. Berarti dia laba. Tapi kalau lebih tinggi dia debit dibanding kredit, berarti selisihnya itu disimpan di sini. Kemudian dipindahkan selisihnya ini, kita pindahkan lagi di sini. Baru jumlahkan ini dengan bawah harus imbang ini. Harus imbang ini dengan ini. Jadi kalau dia rugi, di sini diisi dengan di sini. Kosong di sini. Di bagian debit dengan di bagian kredit di neraca. Tapi kalau dia laba, di sini kosong. Di sini kosong. Oke. Tadi penjelasan mengenai cara penyelesaian langkah-langkah penyusunan kertas kerja. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, khususnya yang saya ajar di kelas MIPA 1 sampai 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.